Tapi waktu dia ganti pola makan ke nabati tuh energi levelnya malah makin tinggi, naik. Padahal orang berpikir kalau kita gak makan daging kita lemes. Jadi 97% orang Indonesia tuh kurang serat. Kita tuh jadi vegan atau vegetarian bukan karena kita gak suka daging. Nah itu dulu poin pertama. Itu dulu poin pertama. Tapi kita gak suka dengan praktik gimana daging itu jadi di meja kita. Selamat datang di Pulina Selaras, dan kali ini teman ngobrol saya adalah teman baik saya, teman lama saya, Helga Angelina. Tepuk tangan dulu. Senang loh Mas Aji, kita ketemu setelah 2 tahun. Udah 2 tahun emang ya? Iya, terakhir ketemu in person. Iya. Sisanya WhatsApp aja. Iya, tektokan gitu ya. Iya. Terima kasih ya udah berkenan. Karena sebenarnya kamu udah aku incer sejak lama. Ya, tapi aku tahu kamu sibuk sekali. Thank you. Ini waktunya pas. Waktunya pas, selaras ya. Buat teman-teman Helga tentu tahu Helga sibuk apa. Tapi dari banyak hal yang kamu lakuin. Ya. Ini buat teman-teman yang nonton YouTube ini barangkali kan belum kenal kamu. Meskipun sudah banyak yang kenal kamu, tapi mungkin ada sebagian yang belum kenal kamu. Kamu sebagai Helga itu melihat dirimu itu kepingin dikenal sebagai apa? Waduh. Pertanyaan pertama langsung ini ya, refleksif ya. Langsung reflektif ya. Aku pingin dikenal sebagai impact entrepreneur ya. Impact entrepreneur. Okay. Terus sebagai ibu. Sebagai ibu. Yeah. Aku praktisi pola makan nabati juga. Praktisi pola makan nabati. Iya. Okay. Dan apa ya? Ya mungkin itu kali ya, kayak 3 identity yang aku lumayan nempel banget di kamu. Nempel gitu di aku ya. Aku mengenal kamu tentu saja dari Burgreens kan, awal mulanya ya. Betul. Sehingga kamu kan adalah co-founder Burgreens dan Green Rebel. Iya, betul. Terus ada juga kamu ngambil nutrition science. Yes. Jadi di Stanford. Iya. Okay. Ditambah ini juga kan, vegan runners. Iya. Akhir-akhir ini aku ngeliat konten Helga lari terus ya sama Max. Rajin sekali ya kan. Iya. Ya cara manage stress kita yang paling efektif lari Mas. Lari dan paling simpel ya. Paling simpel. Jadi kita tuh mulai lari 7 bulan yang lalu. Terus awalnya karena jujur itu kerjaan lagi mumet banget. Terus kebetulan kita diajakin sama ada 2 vegan runner yang benar-benar pelari, sering podium juga, dan kebetulan emang udah menjalankan pola makan nabati cukup lama, sampai puluhan tahun gitu. Puluhan tahun, belasan tahun, ada yang puluhan tahun. Nah, jadi pas diajak, mereka mau bikin running club namanya Vegan Runners, ngajak aku sama Max bergabung gitu, buat kayak Burgreens bisa jadi base camp, terus kita bisa support program-program transformasi kesehatan yang biasanya kita udah kerjain melalui Burgreens, tapi kita merge dengan konsep lari gitu loh. Jadi Vegan Runners bisa dibilang mungkin 7 bulan terakhir selain bekerja dengan intens dan ini juga ya belajar jadi ibu ya, karena anakku kan baru 2 tahun nih Mas Aji, jadi kayak wow tiap bulan beda gitu ya pelajarannya. Fase umur yang ini ya, fase umur yang challenging. Iya seru sih maksudnya, tapi berubah gitu kayak challenge-nya ganti terus ya. Terus ya udah kita memanage stress dengan lari gitu. Ditambah keluarga nabati ya, ada ya. Bikin konten. Kita bikin konten tentang gizi, gaya hidup yang ramah lingkungan di keluarga nabati gitu. Oke, dari itu semua kembali ke Burgreens. Mungkin teman-teman kan belum mengenal juga. What is Burgreens? Burgreens itu restoran makanan sehat dengan konsep plant-based adventure. Plant-based adventure. Betul. Jadi kalau kita mikir makanan sehat, apalagi kalau nabati, mungkin orang mikirnya kan kayak salad, sayur kukus gitu ya mungkin ya. Nah, rebus-rebusan gitu ya. Rebus-rebusan gitu kan. Cuma kalau di Burgreens itu kita bikin comfort food gitu ya, dengan bahan-bahan nabati alami yang sehat gitu. Alami yang sehat ya. Bener. Jadi kayak ada rendang, ada dendeng balado, ada sate, ada burger, ada steak gitu ya. Tapi obviously ada juga yang kayak ramen. Jadi fusion lah ya, makanannya tuh ada Asia dan Western. Tapi bahan bakunya itu kalau misalnya kayak proteinnya gitu Mas, kita bikin dari campuran jamur dan kedelai. Jamur dan kedelai. Benar. Terus kayak kita bikin boba dairy free.
Itu salah satu favoritnya Mbak Indri tuh. Iya. Setiap kali ke situ. Bener. Itu, ya. Nah itu kita bikinnya dari susu kedelai gitu. Terus gulanya kita ganti dengan stevia gitu sih. Jadi kita basically membuat makanan comfort food lebih sehat dengan substitusi bahan baku gitu. Jadi enak dan sehat ya. Betul. Sehat dan enak itu menjadi kombinasi yang terjadi di Burgerins, karena selama ini orang berpikir sehat itu seringkali nggak enak kan. Betul. Makanannya. Kita mencoba itulah mengemas makanan sehat dengan rasa yang enak, tapi juga looknya tuh bikin orang nafsu makan gitu loh Mas. Iya, betul. Iya. Dari itu semua, kamu tadi bilang impact entrepreneur kan. Aku kepingin mengajak untuk kembali. Awal mulanya gimana? Kamu cerita perjalanan singkatnya. Kenapa kamu bikin Burgerins dan gimana cerita perjalanan bikin Burgerins itu? Iya, jadi Burgerins itu kan kita mulai 11 tahun yang lalu Mas Aji. 11 tahun yang lalu ya? 11 tahun yang lalu. Kita ketemu tuh kayaknya di Burgerins baru buka gak sih? Iya, di Rempoa. Iya kan? Iya, itu cabang pertama dan satu-satunya itu kalau gak salah ya? Iya tahun itu benar. Iya, tahun itu kan? Benar. 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Ya, lama juga ya Ga ya? Lama Mas Aji. Jadi langsung mengingatkan aku juga semakin menuang. Kita pasti udah beda. Dulu kita pas kenal, aku kepala 2, Mas kepala 3. Sekarang mungkin kita udah kepalanya next satu dekade. Kamu kepala 3 kan? Aku kepala 3 sekarang. Aku kepala 3 juga. Oh gitu. Tetap kepala. Jadinya aku kepala 4 sih. Iya. Itu kita ketemu satu dekade yang lalu tuh. Lama banget. Bener ya, tua juga kita ya sekarang ya. Jadi gimana kembali ke awal mulanya Rempoa berarti? Rempoa. Tapi memang ide Burgerins tuh hadir waktu aku sama Max masih tinggal di Belanda Mas. Oh sempat tinggal di Belanda? Iya kita sempat tinggal di Belanda. Tahun berapa berarti? Kita tuh aku kuliah 2000, aku kuliah 2013 sampai 2013 Burgerins buka ya. Jadi aku kuliah tuh 2009 ya sampai 2013. Si Max 7 tahun yang pokoknya aku 4 tahun di Belanda, Max 7 tahun. Kita tuh awalnya terpikir bikin Burgerins gara-gara aku kan udah vegetarian Mas dari SMP. Oh dari SMP? Aku dari SMP vegetarian. Aku waktu itu alasan kesehatan. Jadi aku tuh ada kayak isu-isu kesehatan kronis lah ya. Ada kayak asma, sinusitis, eksim. Terus pas aku ganti ke pola makan vegetarian yang alami, aku sembuh tuh. Jadi aku ke Belanda udah vegetarian. Oh sudah vegetarian. Ketemu sama Max. Betul, yang meat eater. Oh Max itu heavy meat eater. Iya dia kalau makan Padang tuh ayam pop bisa 8 Mas. 8. Iya banyak banget. Dia kalau makan daging tuh banyak banget. Nah terus udah gitu kalau Max itu waktu itu terpanggil menjadi vegetarian atau kemudian vegannya ya. Itu bukan karena aku sih. Tapi pas di Belanda itu berarti. Pas di Belanda. Jadi dia waktu itu tuh nonton dokumenter tentang peternakan hewan dan dampaknya ke lingkungan. Nah dari situ dia pokoknya memutuskan gue besok mau vegan. Padahal kemarinnya iya dan kemarinnya tuh masih makan babi kecap Mas. Jadi aku tuh denger itu tuh aku kayak gak percaya gitu loh sebenarnya kayak kayaknya cuma ngomong doang. Ya, switchnya kok cepet banget gitu kan. Bener tapi beneran loh. Dia overnight dia vegan. Terus dia dari berat badan tuh turun. Dia berat badan tuh dari 90 kilo waktu itu turun 12 kilo dalam 3 bulan. Sebentar. Aku bayangin Max pernah 90 kilo. Iya, Max kan udah ketemu Mas Aji udah langsing. Iya. Wah, versi dia chubby itu masih ada aku fotonya. Oh iya. nanti off camera tolong tunjukin deh. Gak bisa bayangin aku. Oh iya pernah ya? Iya, dia dulu agak gemuk. Oh, terus habis itu jadi pas ganti pola makan vegan yang sehat ya. Itu dia turun 12 kilo. Terus kan dia memang selalu aktif kan. Max itu kan memang dulu main basket, kungfu. Nah itu dia kungfu, dia udah sampai kayak level 7 gitu. Sambil disuruh buka perguruan di sini sama gurunya. Random Max gitu ya. Random. Nah tapi waktu dia ganti pola makan ke nabati tuh energi levelnya malah makin tinggi, naik. Padahal orang berpikir kalau kita gak makan daging kita lemes. Iya, nah tapi yang kita rasakan malah kok energi level kita malah naik, malah makin baik gitu. Di situ awal mula tercetus atau kepikiran ide bikin Burgerins. Betul, terutama karena si Max kan jago masak nih Mas Aji. Jadi dulu tuh kita tinggal di kosan sama orang Indonesia berdelapan. Yang masakin buat semua orang tuh dia. Jadi begitu dia ganti pola makan ke vegan, kan makanan kita juga berubah dong. Nah terus pas dia masak tuh orang-orang tetap suka. Jadi orang-orang bilang, ih kalau misalnya makanan vegetarian kayak gini gue bisa makan nih kalau makanan sehat kayak gini rasanya. Dari situ sih kita langsung berpikir ide kayaknya kalau kita mau mempromosikan pola makan nabati yang sehat melalui makanan tuh masuk cocok gitu. Tapi kuliahnya bukan masak ya dulu? Bukan, aku marketing Max Finance. Aku pikir itu Max itu dulu kuliahnya itu memang di permasakan gitu, enggak ya? Dia pingin jadi chef dulu, gak boleh sama orang tua.
Oh, tapi itu hobi, passionnya hobi. Dia memang masak. Jadi meskipun dia ngambil finance dan dia nggak suka, di rumah dia masak gitu buat orang-orang. Dan sampai sekarang. Sehingga alasan terkuat kamu jadi vegan apa? Oke, kalau aku dari vegetarian awalnya pintunya kesehatan ya. Kalau Max pintunya lingkungan. Tapi yang memutuskan jadi vegan bareng mungkin kita kayak ada kesadaran aja bahwa buat kita gak ada bedanya sapi sama anjing gitu. Buat kita berdua. Maksudnya kan kita kan gak, in general kan orang gak makan anjing. Tapi mungkin makan sapi atau ayam. Benar. Nah cuma somehow kita berdua punya kesadarannya berbeda gitu. Kita merasa kalau gue gak makan anjing, gue juga gak mau makan hewan yang lain gitu. Karena itu juga sama gitu ya. Maksudnya, buat kita berdua. Buat kita berdua ini gitu. Cerita personal kan maksudnya. Cerita personal buat kita berdua. Sama pas kita sama-sama merasakan kan dari pola makan omnivora. Apalagi kalau Max meat lover banget ya. Kalau aku sih gak terlalu suka memang dari dulu biasa aja gitu. Kalau Max kan meat lover banget. Kalau di aku kan efeknya penyakit-penyakitku hilang. Tanpa obat loh waktu itu gitu kan. Nah, sejak SMP itu ya? Sejak SMP. Dan mamaku dokter ya mamaku kan. Sampai mamaku ngikut pola makanku sekarang. Dia lebih kayak pescatarian ya mamaku ya. Jadi kayak vegetarian tapi kadang-kadang makan ikan gitu. Terus kalau si Max dari berat badan begitu turun. Terus makin sehat. Sinusitisnya hilang. Itu yang ngebuat kita ngerasa pola makan ini tuh sehat buat kita. Bagus untuk lingkungan. Sesuai juga nih sama nilai-nilai individu kita ya, nilai personal. Ya udah, kenapa nggak kita lanjutin gitu. Jadi alasan terkuat lebih ke terkait dengan health ya. Iya, mungkin tiga-tiganya aku rasa kayak interconnected gitu ya Mas. Jadi apa jadi tiga health? Health, environment, animals gitu. Ya. Muncul pertanyaan gini Helga, apa manfaat ketika orang menerapkan vegan ini? Ya, nah jadi aku sebenarnya lebih suka merefer pola makan tuh pola makan nabati Mas. Daripada vegan. Sebelum ngomongin vegan, sebelum ngomongin vegetarian, kita plant based dulu ya. Plant based dulu. Kenapa? Karena menurut aku memang gini, nggak semua orang vegan itu pola makannya sehat. Karena kalau menarik mereka gini. Benar. Karena orang yang vegan itu kan stance-nya adalah pokoknya mereka nggak makan produk hewan. Iya. Nah jadi artinya kalau mereka makan daging, tergantung mereka ganti dengan apa nih. Ini faktor yang bilang makanannya dia sehat apa enggak. Nah jadi kalau pola makan nabati itu kan pola makan yang sumber-sumber nabati alaminya tuh banyak gitu ya. Sayur, buah, protein nabati itu dari kacang-kacangan ya Mas, dari polong-polongan. Terus udah gitu karbohidrat, kalau bisa karbohidrat kompleks. Nah pola makan nabati ini pola makan yang sehat dan backed by science ya. Jadi berdasarkan aneka literatur lah ya dan aneka studi ke manusia. Pola makan nabati yang tinggi, tadi yang aku bilang ya. Sayur, buah, protein nabati, kacang-kacangan, terus ada karbohidrat kompleks itu pola makan yang sangat sehat. Dan ini manfaatnya sejibun tuh banyak banget Mas, banyak banget itu mulai dari mengurangi resiko kematian dini. Bisa sampai kayak dari jantung maksudnya. Dari sakit jantung, kanker, diabetes dan biasanya stroke. 3 inilah stroke ya. Jadi memang menurunin resiko penyakit tidak menularnya tuh bagus banget tuh kalau pola makan nabati ya. Terus untuk mental health juga udah mulai banyak loh Mas risetnya. Nanti aku akan spesifik ke situ, tapi sebelumnya berarti kalau bicara tadi tentang memperkecil penyakit yang itu tadi berbahaya tadi. Berarti apakah pola makan vegan ini itu bikin kita awet muda dan panjang umur? Karena banyak orang kan yang orang yang vegan akan panjang umur dan awet muda gitu. Iya. Ada penjelasan nggak di ada. Jadi sebenarnya ada dokumenter di Netflix Mas, namanya Blue Zones. Blue Zones ya. Udah nonton belum Mas? Udah yang ini kan Jepang ya. Ada berapa ya? 5 negara ya? Iya 5 kota ya. 5 kota di 5 negara berbeda. Iya. Itu kan dia National Geographic ya dokumenter. Dia mengikuti populasi-populasi di seluruh dunia yang 1 dari 3 penduduknya usianya mencapai 90 dan 100 tahun. Dan kalau yang di dokumenter itu kan 1 negara, aku lupa di Costa Rica kalau gak salah, ada 1 orang yang umur 100 tahun. Tapi kelihatannya kayak umur 70 tahun, awet muda banget. Aku lupa banget. Iya dia kayaknya Costa Rica deh, namanya Juan atau siapa gitu ya. Nah dia itu memang saat diteliti persamaan pola makannya tuh mereka 96% sampai 100% kalorinya datang dari sumber nabati Mas. Dan sumber protein utamanya protein nabati. Meskipun dari 5 populasi ini tuh yang vegetarian dan vegan tuh cuma 1. Sisanya mereka memang tidak banyak makan
protein hewani aja. Tetap makan tapi dikit. Porsi terbesar dari nabati. Iya gitu. Nah itu dan itu di back sama sains sih. Jadi memang pola makan nabati yang sehat itu anti-inflammatory kan Mas. Dan punya efek anti-aging. Karena kan kalau aging itu kan kita banyak sel-sel yang rusak ya. Nah ini dia sifat anti-inflammatory. Jadi kerusakan-kerusakan sel itu diperbaiki dengan cepat melalui makanan nabati yang tinggi antioksidan dan tinggi vitamin. Sehingga ketika kita kebanyakan makan daging misalnya. Maka itu akan memperbesar inflamasi. Nih aku harus hati-hati ya. Iya. Jadi risetnya itu cukup banyak dan ada yang konklusif, ada yang enggak. Tapi memang in general konsensusnya nutrition scientist itu pola makan yang tinggi daging merah dan ultra processed food itu pola makan yang paling tinggi inflamasi. Pola makan yang paling tinggi ragam nabati yang alami dan rendah red meat dan ultra processed food adalah lebih minim. Ya, minim inflamasi. Dan kalau pola makan nabati dia punya efek protektif terhadap inflamasi. Dia tuh anti-inflamasi karena antioksidan. Gitu. Kalau tadi kamu seringkali mengulang pola nabati atau makan nabati yang sehat. Betul. Karena kalau vegan aja anti daging tapi terus tepung-tepungan. Benar. Ya sama aja ya kan. Betul. Yang gak sehat itu tuh orang-orang yang mungkin nggak tahu Mas Aji kenal pasti ya, ada orang-orang yang mungkin konsep makanan vegetarian atau vegannya tuh banyak processed carbs ya, jadi banyak makan mie, banyak makan nasi daging, goreng, tapi mie, nasi goreng, terus udah gitu, jadi kayak lauknya semua digoreng, jadi misalnya nggak makan daging tapi digantinya bakwan gitu, gitu. Nah itu pola makan nabati yang tidak sehat, tempe mendoan gorengan semua ya. Benar. Nah pola makan yang sehat, pola makan nabati yang sehat itu pola makan di mana daging itu diganti dengan protein nabati yang sehat gitu loh. Iya itu perlu ditekankan sih ya. Jadi tetap tetap mempertahankan sehatnya kan. Betul. Bukan hanya cuma nggak makan daging tapi sehatnya. Nah masuk ke tadi sempat kamu singgung juga terkait dengan manfaat ke kesehatan mental. Iya. Itu gimana? Bisa kamu elaborasi nggak? Mungkin banyak orang yang tidak tahu kaitannya apa makan nabati sehat dengan kesehatan mental gitu. Iya. Oke, jadi kalau ilmu yang udah lama diteliti ya Mas, itu basically sesimpel pola makan nabati dan makanan-makanan nabati itu tuh antioksidannya tinggi. Sehingga bersifat anti-inflamasi dan vitaminnya tinggi. Nah, kalau di kasus mental health kan banyak tuh kalau misalnya dikasih vitamin-vitamin yang tinggi, itu actually dia improve simptomnya dan bisa prevent ya. Jadi bisa mencegah depresi, anxiety dan kondisi-kondisi lain. Terus dia bisa, jadi kalau orang udah sampai kena gitu ya Mas, depresi atau anxiety atau kondisi mental lainnya, dia bisa cepat membaik dan bisa mengurangi bukan ketergantungan, mengurangi dosis obat kalau dibantu dengan modifikasi pola makan sehat. Pola makan sehat. Gitu. Nah jadi itu ilmu lamanya, gampang lah. Pokoknya tinggi vitamin, tinggi antioksidan. Nah tapi mungkin sekitar 8 tahun lalu itu udah mulai ada riset yang lebih canggih nih Mas. Ini lebih baru ini? Ini lebih baru. Nah ini tuh adalah gut health. Konsepnya. Nah jadi dia itu menemukan bahwa ternyata kesehatan tubuh manusia tuh bukan hanya kesehatan sel. Tapi kesehatan pencernaan kita yang dimana kondisi sehat itu bakteri usus baik di dalam usus kita disebutnya flora usus biasanya ya. Flora usus baik lebih banyak dari flora usus buruk. Itu kalau misalnya kayak baca yang kayak versi balance-nya berapa 90% baik 10% buruk. Jadi buruk bukan hilang. Tetap tapi mesti ada ya. Ada dan gak mungkin gak ada Mas. Gak mungkin ada, kan kita kan setiap hari bertemu bakteri ya kan. Cuma 90%-nya baik sehingga dia bisa menekan efek-efek buruk dari bakteri usus buruk. Nah si bakteri usus baik ini makannya apa? Dia makannya serat Mas. Dia makannya serat dan aneka ragam. Jadi bakteri usus baik kita itu bentuk ada triliunan lebih banyak dari jumlah sel di tubuh. Nah dia tuh macam-macam kan variasinya. Variasi A suka wortel, variasi B suka kedelai, variasi C suka beet misalnya. Jadi kita gak cukup hanya makan sayur buah tapi harus makan variasi. Jadi gak bisa hanya itu aja terus tapi perlu variasi ya? Benar, dan goalnya itu makan 30 ragam nabati per minggu. Itu yang memang secara riset udah dibilang ini tuh kalau orang mau kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan emosionalnya optimal, makan beragam 30 ragam nabati seminggu itu tuh kuncinya. Bentar, 30 ragam nabati selama seminggu? Selama seminggu. 30 ragam itu gimana Helga? Ngitungnya? Oke, jadi karena aku juga ngeliat kamu sama Max itu sempat itu bikin sop atau apa itu yang banyak sekali itu sayurnya memang seperti itu ya. Itu gimana? Teknisnya gimana? Oke, jadi tiap Mas makan, Mas hitung aja. Misalnya nih, Mas makan tadi makan siang apa Mas? Tadi salad sih. Salad, oke. Ada berapa jenis sayurnya?
Dipesenin ini. Oke, anggap saja. Ada lettuce. Satu. Tomat. Apa tadi? Enggak pakai tomat. Wortel. Ada wortel nggak tadi? Ada, kalau tadi ada wortel. Okay. Terus ada satunya lettuce itu apa, Helga? Pokoknya yang gitulah. Romaine. Oke, anggap saja ada 5 jenis sayur tadi ya. Oh, iya. Ada 5 jenis sayur. Terus proteinnya let's say ada tahu. Ada tahu. Terus udah gitu ada kacang chickpea misalnya garbanzo ya. Iya, sama edamame. Oke. Edamame sama kacang beda ya? Chickpea beda, kacang Arab chickpea. Oh, gak tahu, selama ini cuma makan aja aku. Cuma makan. Oh gitu, itu tadi berarti 5 sayur misalnya. 5 nabati. And then ada 3 protein nabati itu. Ya. Nah, itu 8 tuh berarti ragamnya Mas. Oh, bukan gitu. Sayurnya aja. Bukan, tapi semua ragam nabati. Protein nabati dihitung. Karbohidrat kompleks bisa dihitung. Jadi kayak nasi coklat bisa dihitung, tapi nasi putih tidak bisa. Bihun kan bihun. Bihun tadi bihun, ada bihun. Oh, tergantung bihunnya yang warna putih atau bihunnya yang masih coklat. Kalau bihunnya masih yang unprocessed atau minimally processed lah ya, dia bisa dihitung. Oh, cuma kalau dia udah jadi refine kayak tepung terigu gitu ya, itu gak bisa dihitung. Setengah. Kalau setengah ya. Tapi teknisnya gitu ya. Teknisnya gitu. Jadi sumber nabati alami dihitung aja dari tiap kali makan. Nah goalnya kita ragamnya itu 30 jenis. Dan itu gak susah kok Mas. Apalagi kalau Mas Aji kan vegetarian ya. Iya, vegetarian. Jadi udah pasti mau gak mau kan makannya banyak nabati. Nah itu pasti 30 jenis itu easily ke hit. Yang sulit itu biasanya orang yang gak gitu suka makan sayur Mas. Oh, tapi bentar Helga. Kalau besok misal aku makan romaine lagi. Gak bisa dihitung. Gak bisa dihitung satu ya. Iya, jadi kita nyari ragamnya. Jadi besok kalau misalnya hari ini Mas makan salad, mungkin besok Mas makan tumis kangkung, pakai tempe, pakai toge, iya gitu. Nah, muncul pertanyaan gini ya, kayak ini buat teman-teman yang mungkin, oke aku tahu ini manfaat vegan atau vegetarian, nabati itu sangat banyak dan udah tahu. Cara memulai paling sederhana. Iya. Gimana ya? Cara memulai paling sederhana, mungkin tiap makan kita ngikutin panduan isi piring punya Kemenkes, Mas Haji. Oke. Jadi Mas Haji kalau panduan pola makan sehat yang masih diingat apa Mas? Yang dari Indonesia gitu? Ya dulu yang pas sehat 5 sempurna kan. Nah dia itu kan udah pensiun Mas 2017. Iya itu udah lama banget. Tapi zaman aku SD SMP kan. Itu yang diajarin ya. Kan ya. Nah sekarang diganti sama isi piringku. Nah isi piringku itu nanti bisa di Google ya. Jadi setengah piring kita sayur dan buah, lebih banyak sayurnya. Terus sepertiganya itu protein. Proteinnya itu kalau anjuran Kemenkes campuran, kombinasi antara nabati dan hewani. Nah terus udah gitu 2/3 karbohidrat. Sebaiknya karbohidrat yang tinggi serat. Jadi karbohidrat kompleks Mas. Contoh beras coklat, beras merah, ubi, kentang, sorghum. Gitu. Itu jadi yang ini ya diupayakan ke situ ya. Iya, lebih nggak harus setiap hari, tapi perbanyak gitu. Nah, terus kalau misalnya itu Mas udah makan, itu actually 92% dari piringnya Mas tuh udah nabati. Karena kan protein kan cuma 15%. Kalau dibagi 2, hewaninya cuma 7,5%. 92,5% tuh udah nabati. Dengan itu aja, kita pola makannya tuh pasti udah jauh lebih seimbang dan pasti udah jauh lebih sehat tuh Mas. Iya, udah berubah lah ya. Udah berubah. Ada perubahan. Nah itu menurut saya menurut aku step 1 tuh. Itu paling gampang deh. Paling gampang itu tapi awal ya. Orang pikir itu gampang Mas. Tapi ternyata di Indonesia tuh yang ngejalanin pola makan isi piringku tuh cuma 3% Mas. 3%? 3%. Kemungkinan antara lain Mas Aji dan kita dan aku. Iya. Jadi 97% orang Indonesia tuh kurang serat. Iya, dan definisi cukup serat itu mereka makan 5 serving of fruits and vegetables a day. 5 porsi buah dan sayur. 5 porsi buah dan sayur. Setiap hari. Ya udah pasti orang Indonesia rata-rata gak kurang lah Mas. Gak cukup. Gak kecapai lah itu ya. Gak kecapai gitu. Aku ingat dulu sempat ngobrol sama Max. Di satu event atau di satu momen gitu. Bisa juga gini kalau memang makan mie gitu. Ya perlu dikasih tomat, perlu dikasih sayur gitu. Sehingga langkah awal adalah menambah ya adding nabatinya itu ya. Betul. Ya karena kalau untuk mengurangin itu kadang orang kan kayak wah berat gitu. Tapi justru yang ada apa sekarang tambahin aja yang nabati dulu di awal. Gitu. Betul, tambahin sayur, tambahin protein nabati. Kan pasti kalau ada sayur dan protein nabati dan kita makan juga, pasti kan kita nggak mungkin habis mie-nya kan. Kita kan pasti kenyang duluan Mas. Iya. Karena porsinya tinggi, jadi itu. Jadi porsinya akan berkurang secara sendirinya gitu. Kalau menyiasati restoran-restoran rumah makan yang mungkin itu tidak vegan atau tidak vegetarian. Gimana ya? Maksudnya kita datang gitu ke situ gitu. Terus gimana biasanya? Kalau kamu kan mungkin udah
Gimana? Aku udah hafal. dari seorang Helga gitu gimana menyikapi hal itu? Oke, jadi memang kalau aku tipenya, kalau aku pengen support vegan dan vegetarian businesses ya. Jadi biasanya kalau aku di satu area, aku akan pertama kali Google tuh nyari vegan atau vegetarian restoran near me biasanya. Cuma kalau misalnya nggak bisa, aku akan carinya tuh restoran Indonesia atau nggak restoran Chinese atau Japanese. Karena kalau restoran Asia, aku pasti bisa nemuin tahu atau tempe, Mas. Oh, dari situ tahu dan tempe. Yang aku sulit itu kalau aku misalnya makan di steakhouse tuh udah impossible, hampir gak ketemu, cuma ada french fries. Which is aku kan gak terlalu makan yang begitu kan itu tipenya. Gorengan juga kan ya. Dan kayak masa makan french fries doang gitu kan. Gitu loh. Jadi aku umumnya tuh nyarinya restoran Asia. Nah jadi kalau kayak di Indonesia pasti cari yang apapun bisa tuh pakai tahu tempe, terus aku ekstra sayur atau lalapan. Terus kalau misalnya di Chinese pasti apapun bisa dibikin, misalnya sapo tahu atau mapo tahu tanpa daging, tinggal ganti ke jamur. Nah aku biasanya kuncinya gitu. Jadi misalnya aku nggak pakai daging, aku minta diganti ke jamur atau apa gitu. Dengan basisnya tahu ya kalau Chinese. Japanese juga gampang Mas ya, sawada edamame kan. Edamame. Ya, side dish tuh biasanya ada edamame, ada sushi juga pasti kan ada yang cucumber, avocado. Ya, salad juga. Salad juga gitu. Pasti ada gitu. Dan memang sekarang restoran terutama di Jakarta dan kota besar lah ya Mas ya. Actually sekarang plant based option itu lumayan umum sih. Hampir selalu ada kok. Aku hampir nggak pernah. Benar. Nggak nemu ya, hampir nggak pernah. Ya, bahkan ada di menunya sendiri tuh ada ini untuk vegetarian, untuk vegan gitu, pilihan menunya gitu. Betul. Kalau sumber protein nabati, kamu tadi juga menyebut tahu tempe. Iya. Ada yang lain nggak sebenarnya kan itu ya? Kalau orang vegan, vegetarian bosen ada juga yang nanya ke aku. Terus tercukupinya proteinnya gimana? Padahal kan tubuh ini butuh protein, otot butuh protein gitu. Iya. Sumber protein nabati apa? Oke, jadi kalau yang paling tinggi memang tempe, kacang tanah. Kacang tanah? Tempe, kacang tanah, kulit tahu. Kulit tahu tuh 50 gram per 100 gram loh proteinnya. Kulit tahu? Iya. 50 gram per 100 gram lebih tinggi dari sapi loh proteinnya. Dibandingin tahunya? Lebih tinggi kulit tahu. Karena dia concentrated protein gitu di kulit tahu itu. Jadi yang paling tinggi kulit tahu, tempe, kacang tanah, spirulina. Iya, spirulina itu 70% badannya tuh protein. Ya. Brokoli kalau saya juga cukup tinggi. Ada tapi enggak setinggi itu tadi ya. Enggak setinggi sumber protein nabati lah. Maksudnya brokoli itu buat aku sayur ya. Yeah. Sayur yang tinggi protein. Tapi tidak menggantikan protein nabati. Tahu tempe itu lebih tinggi ya dibandingkan terus brokoli ya. Benar. Terus udah gitu kalau di luar yang tadi kan itu yang high protein tuh Mas. Kalau yang kayak proteinnya cukup tinggi tapi mungkin medium gitu ya. Kacang merah, kacang hijau, kacang tolo, kacang Arab, lentils. Pokoknya segala jenis kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu ini ya. Tinggi protein. Nah terus ada juga yang kayak sebenarnya sumber lemak sehat tapi dia tinggi protein juga. Itu yang kacang-kacangan nuts. Kalau tadi kan kacang-kacangan beans ya. Oh iya beda ya. Beda. Makanya kalau di bahasa Indonesia sama nih ngaruh ya. Jadi kalau kacang-kacangan beans itu yang tadi itu sumber protein nabati. Nah kalau sumber lemak baik dari hewan nabati kan ada nuts tuh kayak kacang mete, kacang almond. Itu juga tinggi protein. Itu tinggi protein juga. Tinggi protein, iya. Jadi sebenarnya sangat mudah sih mencukupi kebutuhan protein dari pola makan nabati. Tapi kuncinya dia makannya harus variatif Mas. Gak bisa tiap hari makannya segini. Tahu tempe tiap hari bisa memenuhi kebutuhan protein. Tapi mungkin bosen orang. Iya ada rasa bosen. Ada orang yang bosen ya. Mungkin Mas aja orangnya gak bosenan nih. Iya aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Itu mungkin kelemahanku sih. Iya Mas aja kan simple ya. Cuma kalau ada orang yang bosen. Kayak aku orangnya bosenan. So aku gak mungkin makan tempe tahu everyday gitu. Jadi aku akan variasikan gitu. Dan memang kalau kita balik lagi ke gut health. Kita itu kalau Mas tiap hari makan tahu tempe doang. Berarti kan yang Mas kasih makan cuma si bakteri yang suka tahu tempe. Sedangkan Mas pingin bakteri lain juga dapat makanan. Makanya kita akan perbanyak variasi. Di rakamnya itu tadi. Betul. Chia seeds, flax seeds. Jadi biji-bijian itu juga tinggi protein Mas. Kalau tadi sayur pun sebenarnya ini kalau itu tadi kan kategori-kategori itu tadi. Kategori sayur yang tinggi protein apa? Brokoli salah satu yang tinggi. Mungkin whole grains ya Mas. Daripada sayuran yang lebih tinggi protein tuh whole grains. Jadi karbohidrat kompleks kayak beras merah, quinoa. Itu juga termasuk yang tinggi protein tuh. Gandum utuh. Gandum utuh tuh tinggi protein sekali. Dia kayak per 100 gram 13 gram kalau gak salah. Kalau oat ini kan kelihatannya agak pro kontra ya. Ada pembicaraan ada yang bilang
oat itu ini, oat itu. Wah itu kita harus bikin episode berbeda itu. Kelihatannya ini nanti terlalu panjang ya. Iya, tapi intinya rolled oats gini. Rolled oats itu sehat. Tapi memang rolled oats itu yang paling sehat gitu. Tapi oats yang gak rolled oats pun itu tetap lebih sehat daripada roti putih. Iya, ngerti gak sih? Jadi di compare sama apa nih gitu. Kita compare sama apa. Sehat itu kan ada spektrumnya. Ada yang sehat banget. Bener. Ada yang sehat aja. Ada yang lebih sehat. Ada yang gak sehat banget gitu kan. Ini kan ini spektrum loh. Kita gak ngomongin ini tuh hitam putih. Jadi rolled oat itu memang paling sehat. Karena dia jadi oat itu tuh kemarin yang banyak orang takuti itu dia biasanya proses penanamannya ada satu kimia. Ada satu unsur kimia yang dipakai. Tapi di rolled oats tuh gak ada. Intinya gitu mas. Tapi manfaat oats itu kalau secara penelitian meskipun oatsnya bukannya rolled oats dia tetap bagus buat kesehatan. Apalagi dibandingin sama roti putih gitu. Jadi cuma apa tadi? Ya cuma jadi sebenarnya kayak faktor makanannya sendiri, bahan makanannya terus dimasaknya seperti apa. Jadi kayak tempe dan tahu itu kan makanan yang luar biasa sehat. Tapi kalau tiap hari dibikinnya dalam bentuk gorengan, sehatnya berkurang. Bukan jadi gak sehat sih, tapi sehatnya berkurang nih. Karena ada beberapa zat-zat yang hancur lah saat digoreng gitu. Aku setuju banget tadi. Kita perlu melihat kesehatan itu ya. Ini teman-teman, kesehatan itu perlu spektrum gitu ya. Jadi jangan terus terlalu black and white thinking gitu. Kayak, oh ini pasti gak sehatnya, ini pasti sehatnya gitu. Gak gitu juga ya. Tergantung compare with apa gitu. Betul. Dan ada spektrumnya. Pokoknya kalau aku tuh mindsetnya, pola makan sehatku tuh 80% aku makan yang aku tahu itu considered sehat. Sangat sehat atau sehat. Nah 20% aku akan memilih versi yang lebih sehat gitu dibandingin yang gak sehatnya gitu. Fleksibel aja lah gitu, jangan terlalu kaku juga malah stres juga nantinya terlalu ini. Betul, kan. Kecuali misalnya kita memang lagi pakai nutrition sebagai terapi mas. Jadi misalnya ini di sini orang harus strict. Jadi misalnya mungkin mas pernah dengar ada cancer survivor yang ganti pola makan ke vegan terus sembuh. Nah itu vegannya itu sehat banget gitu. Kalau case itu memang untuk ini ya kuratif kan, untuk kuratif ini ya itu tentu perlu kedisiplinan lebih tinggi gitu dibandingkan dengan gaya hidup kan ya. Betul. Biaya. Nah, ini kalau orang yang vegan atau vegetarian itu ada orang yang bilang gini, oh itu pasti lebih mahal justru dibandingkan yang non vegan. Jawabannya tergantung mas. Tergantung benar. Satu, saat kita masak sendiri di rumah, tergantung bahannya kita beli yang lokal atau yang import. Umumnya yang lokal lebih murah. Umumnya ya mas. Karena kita tahu kadang-kadang yang lokal lebih mahal. Tapi umumnya kalau kita relying on bahan lokal kayak misalnya nasinya nasi coklat. Nasi merah kan lokal tuh ya. Bisa ubi, kentang, proteinnya tahu, tempe, kacang merah, kacang hijau. Beberapa jenis jamur juga tinggi protein. Daging jamur. Itu cukup murah kok. Tapi kalau kita mau yang mahal bisa juga mas. Beli aja quinoa, gak sih? Versi eksklusifnya gitu. Nutnya yang mungkin daripada kalau misalnya versi murah kacang tanah, versi mahal pistachio. Nah itu mahal tuh gitu kan. Jadi tergantung bahan makanannya kita pilih yang mana. Dan kita bisa kok bahan nabati alami yang sehat dengan lokal tuh bisa banget. Gitu. Nah terus kalau makan di restoran, kita pilih restorannya yang mana gitu. Kan restoran vegetarian, vegan pun atau restoran makanan sehat pun kan ada level-level lah mas. Ada level warung, ada level restoran di mall, ada level restoran yang agak fine dining. Kita tergantung paling sering makan di mana nih gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan budget sih. Jadi bukan yang terus pasti yang vegan pasti lebih mahal, yang non vegan pasti lebih murah. Belum tentu juga ya, tergantung. Enggak, benar. Tapi ini aku ngeliat fenomena ini mas. Di restoran, yang restoran di mall levelnya. Nah itu aku juga suka sebel. Nah itu aku juga sebel. Jadi aku tuh kadang kalau restoran lagi di mall, ini kok menu vegannya lebih mahal dari menu yang gak vegan gitu loh. Padahal aku kan orang restoran ya mas. Jadi aku tahu nih food costnya tuh lebih murah sebenarnya. Profitnya lebih tinggi berarti ya kan. Kayaknya mereka punya mindset orang yang sudah memilih gaya hidup vegan. Itu tuh atau vegetarian orang yang dianggap lebih mampu. Anggapan loh ya, anggapan, asumsi mereka. Jadi sehingga somehow harganya lebih mahal. Nah cuma kan aku kan kalau Green Rebel bekerja sama dengan restoran mas. Kan Green Rebel tuh aku kayak bikin daging nabati dari jamur sama kedelai sama keju nabati ya. Nah itu aku setiap ngobrol sama restoran, aku selalu edukasi. Aku selalu bilang, kan harga dari bahan bakuku seperti ini nih. Aku udah tahu compare dong sama daging merah, sama ayam. So, tolong banget ya chef, harga makanannya tolong dibikin lebih murah atau minimum sama. Jangan dibikin lebih mahal. Nah, ini ada sih beberapa restoran yang dengerin kita gitu. Ada. Iya, aku juga kadang gitu.
lebih murah ini sebenarnya costnya, tapi jadi lebih mahal. Bener. Apalagi kalau proteinnya tahu tempe mas, itu kan sebel ya. Ini kita udah tahu tempe ini murah gitu loh, tapi kok di charge lebih mahal gitu. Iya. Tadi kamu bilang terkait dengan bikin daging-dagingan, grills ya. Ini beberapa kali aku melihat pertanyaan iseng dari netizen. Dia bilang gini, orang vegetarian atau vegan itu kan menghindari daging. Tapi ini kok malah berusaha mengakali dengan daging-dagingan gitu. Maksudnya pura-pura daging. Itu sebenarnya gimana sih Helga? Pola pikirnya seperti apa gitu? Oke. Ini sering banget ditanya. Tanya netizen memang begitu sih. Pertanyaan netizen ya. Tapi maksudnya mungkin gini ya, netizen ini kan mungkin gak banyak teman yang vegetarian dan vegan ya mas. Jadi gak bisa nanya langsung nih ke kita. Makanya salah satu niatku ngobrol sama kamu adalah sebenarnya kan banyak konflik di Indonesia, bahkan di luar Indonesia itu karena kurang ngobrol aja gitu. Bener. Ya kan dua hal yang berbeda, dua pihak yang berbeda, terus saling ngejudge, terus saling membenci gitu. Padahal kan ya coba ngobrol, didengerin dulu gitu loh. Makanya aku mendatangkan kamu supaya teman-teman ini juga ini lo dengerin dulu gitu. Seperti apa pola pikirnya gitu. Benar. Jadi orang yang menjadi vegetarian dan vegan tuh biasanya kan faktornya 3 tuh ya mas ya. Pingin lebih sehat, pingin environment. Ya membantu lingkungan gitu ya. Membantu kelestarian lingkungan. Jadi ngurangin emisi ya dari gaya hidup kita pribadi. Sama mungkin sayang hewan ya. Animal. Nah tapi sebenarnya jarang loh mas orang yang jadi vegetarian dan vegan karena gak suka daging. Rasa daging itu banyak yang suka. Maksudnya kayak Max ya. Max itu meat lover. Tapi dia memutuskan jadi vegan itu karena value personalnya dia bilang ya pokoknya gue gak mau makan hewan. Bukan berarti gue gak suka daging. Ya kalau ditanya suka ya suka ya sebenarnya suka gitu dagingnya loh. Suka gitu. Jadi Max itu tipe yang dia suka gitu makan makanan nabati yang tekstur dan rasanya mirip daging. Tapi kita pilih-pilih mas. Jadi daging nabati itu memang gak semuanya sama. Kalau yang aku dan Max bikin itu yang sesuai dengan sesuai dengan ideologi kita ya bahwa kita kalau misalnya mau bikin meat alternatif daging, kita mau bikin yang lebih sehat. Artinya kita harus dari bahan-bahan alami yang punya kandungan nutrisi yang baik. Makanya kita pakainya jamur sama kedelai. Karena kedelai itu kan tinggi protein. Terus kalau misalnya jamur tinggi serat. Terus ada senyawa fitosterol yang bisa nurunin kolesterol bahkan. Jadi terapeutik bahkan kalau jamur tuh. Nah, tapi kita nggak pakai gluten mas. Oh nggak pakai gluten. Kita nggak pakai tepung terigu lah gitu. Kita nggak pakai tepung terigu. Jadi itu ideologi saya dan aku dan Max ya. Kita bikin daging nabati yang kita mau makan gitu. Sehingga kita agak pilih-pilih. Jadi kita kalau beli daging nabati pun atau ke restoran kita pilih yang memang nggak tinggi tepung terigu gitu ya. Ada sih yang pasti pakai tepung terigu tuh ada gitu. Tapi udah lama banget itu yang zaman dulu mas. Yang kayak zaman dulu Mong dibikin dulu tuh biksu-biksu bikin sendiri di kuil gitu ya. Itu mereka bikinnya pakai tepung gitu. Tapi itu udah berubah kok secara teknologi. Nah jadi mindsetnya adalah kita tuh jadi vegan atau vegetarian bukan karena kita gak suka daging. Nah itu dulu poin pertama. Tapi kita gak suka dengan praktik gimana daging itu jadi di meja kita. So kalau kita bisa tetap menikmati rasa dan teksturnya dengan proses yang kita sesuai dengan gaya hidup dan value kita, ya kenapa enggak? Lebih kayak gitu sih. Gitu. Dan banyak juga vegetarian dan vegan tuh foodie. Jadi misalnya nih kita dari dulu emang udah suka kayak rendang. Kita udah suka sate. Maksudnya kan kita kan punya makanan itu kan ada emotional connection juga ya mas. Saya inget waktu SMP pacaran makan sate gitu kan. Terkait dengan memori kan. Terkait dengan memori. Jadi makan itu tuh membuat kita happy. Nah memang kalau kita bisa bikin sate tempe bisa. Tapi kan teksturnya beda ya. Nah jadi kalau kita bisa bikin tekstur yang sama dari jamur. Ya buat kita itu akan bring back the old memory yang connected to the positive experience waktu kita makan itu gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak ya sebenarnya sah-sah aja gitu kan. Jadi gitu teman-teman ya. Yang kayak kok tetap ada pura-pura dagingnya ya. Karena memang itu jalan tengahnya lah. Istilahnya ada tidak bisa terus. Oh ya berarti harus membenci. Bahkan daging-dagingan pun juga gak boleh. Ya gak bisa seperti itu juga gitu. Iya dan beda-beda ya mas. Maksudnya vegetarian vegan tuh tipenya beda-beda. Ada sih orang yang kayak orang India kebanyakan tuh mereka gak suka yang teksturnya seperti daging. Karena mereka dari lahir gak makan daging kan. Jadi begitu mereka makan tuh aneh gitu. Ada. Tapi kalau di Indonesia kita lihat sih kebanyakan actually yang menikmati teksturnya. Gitu. Sama satu pertanyaan lagi nih mas. Kadang-kadang kita juga suka nanya balik ya. Kalau teman-teman nanya ke kita. Actually ya sosis sama nugget tuh gak kayak daging loh teksturnya. Bener gak? Iya dong. Itu udah berubah banget. Udah berubah banget kan. Nah pertanyaannya. Kenapa lu masih makan sosis dan nugget? Karena actually teksturnya berubah banget dari daging.
whole cut. Karena mungkin ada hubungannya dengan masa kecil, masa anak kecil. Benar. Parenting, balik lagi ke memori. Pola asuh ya kan, pola asuh dan sebagainya. Mungkin waktu kecil pernah dikasih itu, dia suka dulu. Iya. Gitu. Apalagi bentuknya sudah jadi alfabet ya. Benar. Ini kan sesuatu yang udah jauh sekali dari jenis aslinya itu. Benar. Jadi kan intinya sah-sah aja gitu kan. Iya. Salah satu kalau aku ya panduanku adalah kalau makanan itu udah bentuknya udah jauh sekali dari bentuk aslinya, nah itu kita perlu waspada. Yes. Ya kan? Karena itu berarti jauh dari unsur sehat itu sendiri gitu ya. Setuju. Tadi sebenarnya kamu nyebut ada 2 dokumenter. Iya. Yang pertama tadi adalah terkait dengan lingkungan. Max nonton. Iya. Ternyata ketika daging itu berdampak ke lingkungan macam-macam. Iya. Nah dokumenter yang kedua apa? Tadi belum kamu sebutin. Oke, yang pertama tuh dokumenter namanya Cowspiracy. Cowspiracy. Itu di Netflix ada sih? Nggak ada. Sebenarnya sempat ada. Tapi sekarang mungkin perlu dicek deh. Kayaknya mungkin di Apple Watch atau apa gitu ya. Sorry, Apple Watch. Di Apple Watch ya. Apple TV. Apple TV. Pokoknya itu bisa dicari lah di online. Kalau yang berhubungan sama health itu What the Health. Sama yang baru-baru ini keluar Game Changers. Iya, 3 itu ya. Buat ini mengenal tentang vegetarian, vegan, pola hidup nabati, 3 itu ya. Dan aku sama Max tuh tipe yang ini sih Mas. Jadi walaupun kita kan sering bikin program transformasi kesehatan ya. Yeah. Jadi kita yang baru-baru ini Vegan Runners Challenge. Kita ngegabungin pola makan nabati sama lari. Pola makan nabatinya kita kasih panduan gizi seimbangnya biar nggak salah. Biar gak salah terjerumus ke yang salah ya. Terus udah gitu program lari nih Mas sama strength training dan lain-lain. Nah itu tuh yang datang yang ikut 200-300 orang satu batch. Banyak banget ya. Banyak banget dan efek kesehatannya luar biasa. Kolesterol turun, gula darah turun, asam urat turun, berat badan turun kalau berlebih ya. Kolesterol turun. Terus udah gitu yang luar biasa ini mood. 95% moodnya tuh. Ini terkait kesehatan mental kan. Yes, berarti kan. Moodnya 95% orang yang ikut tuh improve. Dan sleepnya juga jadi lebih membaik. Bagus ya kualitasnya. Dan kita rasa itu berhubungan ya. Karena pola makan nabati yang sehat dan lari membantu orang tidur dengan baik. Jadi moodnya juga bagus gitu loh. Dan ya efek-efek antiinflamasi lah ya. Dan antioksidan dari makanan nabati. Nah terus tapi di panduan giziku dan yang aku selalu bilang ke peserta batch kita juga bilang gini. Mungkin di dalam challenge ini kita memang anjurinnya kan ngajak kalian 100% nabati nih. Cuma setelah kalian challenge ini dan rasakan manfaatnya, keputusannya itu balik ke kalian. Kalian bisa 100% lanjutkan pola makan nabati ini atau kalian mau modifikasi. Let's say mereka bilang dari seminggu 5 hari aku nabati, 2 harinya aku fleksibel deh, flexitarian. Itu sah-sah aja. Bisa juga gitu. Jadi aku sama Max tuh mindsetnya kayak pokoknya intinya kita kan mau ngajak orang lebih sehat ya Mas. Dan kita tahu lebih banyak sumber nabati alami itu adalah ciri khas pola makan sehat. Tapi mau 100%, 90%, 80% itu bisa dimodifikasi tergantung tiap orang. Yes, tergantung pilihan dan gaya hidup yang orang-orang itu mau ambil gitu loh. Lalu gimana ketika kamu ke anakmu? Oke. Waduh Mas, ini aku menerapkan pola hidup ini ke anakmu gimana? Aku banyak diajar netizen ini di TikTok nih. Terutama di TikTok ya, ini yang rame ya. Benar, kalau di Instagram kan yang follow aku sama Max kan udah kenal kita ya. Udah lama tahu. Udah tahu, kita kan bukan tipe yang ngasal gitu loh. Masa anaknya dikasih makanan gak bergizi kan enggak gitu. Jadi memang anakku tuh vegetarian Mas. Vegetarian. Memang banyak makan vegan karena kan makanannya kan sesuai dengan apa yang kita masak di rumah. Nah biasanya kan anak kan ngikutin pola makan orang tuanya kan. Betul, ngikutin pola makan orang tua. Jadi memang dia banyak makanan vegan tapi dia memang masih konsumsi telur juga dalam beberapa kali seminggu lah. By the way disclaimernya adalah anakku sehat. Jadi tumbuh kembangnya baik gitu ya. Kita ke dokter anak, kita dokter gizi anak juga. Anakku baby gym kan. Jadi ada guru juga di sekolah. Tiga-tiganya memberikan assurance bahwa tumbuh kembang atas itu optimal dan termasuk cerdas di usianya. Dan sangat aktif. Sangat aktif sampai aku tuh capek. Kalau lagi main sama dia. Nah jadi tapi memang pola makan vegetarian. Nah pola makan vegetariannya ini, tapi pola makan vegetarian again aku pilihnya yang sehat Mas. Jadi anakku itu aku gak kasih gula tambahan. Itu sama sekali. Aku kasih cuma pas masak aja sih. Cuma aku belum kasih sampai sekarang nih aku belum kasih snack manis gitu loh. Manisnya dia tuh dari energy ball. Misalnya aku bikin kayak dari kurma, kacang tanah. Tahu kan energy ball yang sehat gitu lah. Itu pun kamu bikin sendiri kan? Homemade aku bikin sendiri. Jadi anakku memang makanannya alami sumbernya. Terus rendah gula gitu ya. Dan kita itu snacknya bergizi. Jadi snacknya tuh aku gak pernah kasih snack kemasan gitu Mas. Aku snacknya tuh kacang
kacang-kacangan tuh macam-macam nih kacang-kacangannya. Nah itu jadi secara kesehatan dia oke banget gitu. Dan memang karena aku kan waktu vegan aku tuh hamil vegan. Jadi taste bud anakku tuh juga sudah terbentuk saat dari di kandungan kan. Nah jadi waktu itu oma jadi mama mertuaku dan mamaku itu tuh denial. Anakku vegetarian, jadi suka dikasih ikan di luar kita nih. Kalau kita nggak ada nih di rumah, dia suka bawa ikan. Anakku tuh memilih menolak, dilepeh terus. Jadi by choice, secara taste bud, anakku tuh emang nggak mau gitu loh makan yang dari produk hewani, yang selain telur ya. Kalau telur itu memang kita agak kita ajarin waktu itu memang. Gitu dan ya udah maksudnya sehat-sehat aja gitu. Ya gitu ya netizen ya. Tetap sehat kok, dan juga aku rasa kan itu kebijakan orang tuanya sendiri ya, maksudnya. Benar. Keputusannya orang tuanya sendiri gitu. Iya, dan yang penting kan maksudnya bukan yang gak berbasis sains ya Mas ya. Maksudnya banyak kok jurnal tentang vegetarian kids yang sehat. Dan aku tuh dokter anak sama dokter gizi anakku tuh suportif banget. Gitu. Aku stress ke ini juga pertanyaan netizen. Itu terkait dengan kan ada anjing juga di rumah. Aduh Mas, ini saya juga dihajar sama netizen. Ya kan. Kenapa kamu ajak mereka untuk vegetarian juga? Yes, anjingku aku ada 5 anjing. 3 tuh dari shelter kita adopsi. Oke, itu yang lama ya? Campuran lah. Ada steak Gracie yang pernah ketemu Mas Aji Gracie. Yang baru Cola sama Pepsi. Ini dua-duanya 5. Yang ini dua-duanya hampir dijagal di kayak buat lapo gitu. Jadi abis itu kita diselamatin sama shelter, kita ambil lah. Dan itu mereka sempat melalui trauma deh pokoknya mereka. Tapi anyway dari 5 kita 4-nya tuh memang vegan. 1-nya itu pescatarian Mas. Karena yang 1 anjingku ini tuh dia alergi soy. Dia alergi kedelai. Jadi aku proteinnya kasih ikan. Nah jadi 4-nya ini vegan. Vegannya ini aku homemade. Memang makanannya bikin homemade. Tapi aku ada pakai soy kibble. Jadi aku ada kibble vegetarian formula gitu lah ya. Yang terbuat dari kedelai, flaxseed. Jadi ada omega 3-nya juga tuh Mas dari flaxseed. Sama ada sedikit brown rice kalau gak salah. Nah tapi sebelum aku ngasih anjingku makanan ini, aku juga consult. Jadi kita kan punya, kita tanya, kita consult sama vet. Dan kita punya temen tuh dia wildlife nutritionist. Jadi dia tuh produk formulator untuk makanan anjing dan kucing. Dan makanan anjing kucingnya ini dia ada line yang pakai daging gitu ya. Dan dagingnya macam-macam, bahkan Mas ada daging ayam, ada daging sapi, ada daging domba, ada daging buaya bahkan. Karena dia wildlife nutritionist. Iya, sampai daging buaya. Sampai daging buaya. Itu emang aku juga pas kayak dengar tuh kayak wow. Tapi dia ada vegan formula. Karena di Singapura itu banyak orang-orang yang pingin ngasih anjingnya vegan food. Dan untuk anjing-anjing yang punya tumor dan kanker, itu makan vegan formula buat dog itu tuh ternyata mengimprove kondisi kesehatan. Gitu. Lagi kesehatan ya. Yes. Nah, jadi baik buat kesehatan. Correct. Jadi aku consult ke si namanya Dr. Francis Cabana. Nah, jadi aku nanya nih secara makro nutrisinya anjing tuh harus seperti apa. Jadi memang walaupun nabati, aku harus lebih tinggi protein dan lemaknya Mas. Jadi lemaknya tuh aku kasih kayak VCO, olive oil. Kamu campur dengan makanannya. Iya, jadi anjingku itu makanannya ada olive oil, peanut butter. Jadi dia lemaknya harus tinggi, lebih tinggi dibanding manusia. Kalau anjing saya proteinnya juga harus lebih tinggi. Gitu. Jadi gak ngasal. Dan anjingku sehat-sehat by the way. Jadi teman-teman yang mungkin selama ini kayak nyerang kamu gitu. Iya. Aku sebagai teman Helga itu tahu benar Helga itu beneran merawat itu sebaik mungkin gitu. Iya. Dan Helga juga, kamu kan gak memaksa mereka untuk mengikuti kamu kan gitu kan. Sehingga sebenarnya ya. Iya, gini sih. Kalau anjing, kalau anjing memang aku kan sediakan di rumah nih Mas. Apa? Kan dia makannya tergantung apa yang aku sediakan di rumah ya. Gitu. Tapi yang ngikutin pola makan yang kita anggap baik lah intinya gitu kan. Kalau di anak ya ibaratnya aku bisa bilang gak kita paksa ya. Kita kasih makanan yang kita memang masak di rumah. Maksudnya kamu kan gak memaksa netizen untuk mengikuti pola hidup dirimu kan sebenarnya. Enggak. Karena mereka kayak merasa mungkin teman-teman kayak merasa terancam karena kelihatannya aku dipaksain gak. Enggak, karena kamu menceritakan aja seperti ini. Dan kalau teman-teman yang lain tidak mengikuti kamu, it's okay. It's okay juga kan gitu. Iya. Dan memang kan
kayak aku keluarga nabati kan memang cerita tentang kehidupanku as a plant-powered family ya. Jadi kita bilang memang cerita kehidupan kita lah. Kayak makan apa, anakku makan apa, anjingku makan apa. Di rumah kita misalnya milah sampah, kita kompos. Emang gaya hidup kita gitu loh. Nah karena memang pas aku public speaking suka banyak yang nanya. Jadi kita sharing di Instagram tuh maksudnya ya kita sharing aja yang sering tanya. Cerita aja gitu iya, kan. Siapa tahu kalau bermanfaat buat orang, monggo. Kalau yang nggak dianggap nggak bermanfaat ya udah skip aja. Iya. Semakin kita ini insecure dengan hidup kita sendiri, kadang kalau ngelihat hidup orang lain itu kayak terus, wah itu salah padahal diri kita sudah insecure gitu. Ya kan ada pola seperti itu. Tadi kamu mau nambahin apa? Enggak, aku mau nambahinnya tuh ini bahkan tuh banyak followerku yang kayak misalnya makanan anjing, kan aku ceritain tentang homemade dog food. Itu proteinnya kan aku bilang kalau aku pakai soy kibble. Kalau orang mau kasih protein lain monggo. Iya. Dan itu tuh banyak juga Mas yang misalnya kayak anjingnya picky nggak mau makan selain kibble. Begitu dipakein resep kita, homemade dog food kita, mereka jadi mau makan. Gitu. Jadi maksudnya banyak juga orang yang dapat manfaat gitu loh dari sharing kita. Dan terserah mereka mau apply 100%, 90%, 80% gitu atau kan. Atau bahkan sama sekali enggak pun juga enggak apa-apa, skip aja juga enggak apa-apa. Benar, tapi biasanya orang-orang yang enggak setuju tuh memang banyak banget yang kayak komen-komen jahat gitu loh, Mas, yang kayak dasar lu ibu tolol gitu, yang kayak wah banyak banget. Skip aja lah udah, biarin itu, mungkin dia kepengen dapat engagement juga gitu. Iya. Tapi aku jadi muncul pertanyaan gini, anjing itu dari bawaannya sebenarnya kan vegetarian kan, maksudnya nggak apa-apa vegetarian atau memang dia sebenarnya apa istilahnya omnivora atau karnivora? Oke, jadi anjing sebenarnya bukan karnivora ya. Kalau karnivora kan kayak singa, kucing, singa. Jadi dia memang taringnya panjang. Kebayang ya, bisa kayak nerekam langsung gitu. Kalau anjing itu, dan ini aku dengar dari si Wildlife Nutritionist Aku nggak study di sini ya. Aku nutritionnya nutrition for human. Jadi memang dulu tuh anjing kan dia hidup di liar nih ya Mas. Jadi dia eating off sisa-sisa makanan yang ada. Jadi dia makan ada nabati, tapi makan kayak bangke dulu kan. Kalau ada hewan yang mati, terus ada sisa-sisanya dia juga makan gitu loh ya. Jadi memang dia tuh omnivora lah bisa dibilang. Dia makan apa yang ada. Nah tapi waktu dia di domesticate, pertama kali masuk ke rumah sebagai companion human, dia makan sisa makanan manusia zaman dulu. So kalau orang kayak makannya ada barley, ada nasi, ada apa ya, dia dikasih makanan manusia ini. Ada yang orang yang makan ayam ya dikasih makanan ayam. Orang makan I don't know ya, kayak kacang merah gitu ya. Dia makan itu juga. Jadi dia beradaptasi sih. Tergantung yang pemiliknya ya berarti. Iya, waktu pertama kali domesticate seperti itu. Nah tapi kalau secara saintifik memang anjing itu in general omnivore. Tapi beberapa riset tentang anjing yang pola makannya nabati asal kebutuhan nutrisinya tercukupi itu bisa-bisa aja dan thriving. Dan aku tuh sama Max terinspirasi gara-gara kita baca buku tentang ada anjing yang umurnya 26 tahun Mas. 26 tahun? 26 tahun, dia world record. Dia mencahin rekor anjing yang umurnya terpanjang sedunia. Sekarang kayaknya udah ada satu yang rekor di atasnya 27 tahun. Tapi dia 26 tahun, namanya Bramble. Dan ini ada bukunya kok. Jenisnya apa dia? Dia collie, medium collie. Dia campuran collie campur, mix collie, terus medium dog, medium size dog. Nah dia itu vegan. Si anjing ini lebih sehat. Nah jadi makanya itu sebenarnya aku sama Max tuh pertama kali baca cerita itu, kita pingin apply ke anjing kita, sehingga makanannya si Bramble waktu itu kita copy, tapi kita localize lah. Bramble nggak makan tempe, soalnya Bramble bule. Bramble makannya kacang-kacangan lentil sama apa gitu. Itu kalau aku di rumah kasih tempe gitu. Oh itu ya penjelasannya. Iya gitu, gitu sih. Jadi maksudnya ada anjing yang sehat ya dengan omnivorous diet banyak gitu. Tapi ternyata yang plant based pun juga ada yang sehat gitu. Kalau enggak mungkin ada wildlife nutritionist bikin vegan formula lah. Iya nggak sih, kalau emang nggak sehat dia punya brand Pet Cube namanya, dia punya brand makanan anjing yang kayak high quality, harganya $40 Mas. Dia kalau jual $40 buat 4 cube. Kalau anjing kecil makannya 1, anjing gede makan, anjing medium makannya 2, anjing gede makannya 4. Itu lebih mahal dari anjing manusia makanannya. Dan itu vegan ya, jadi. Iya dia ada vegan line, dia ada vegan formula. Ini pertanyaan terakhir dari aku. Boleh Hana, ada satu pertanyaan yang aku penasaran, pengen aku tanyakan ke kamu. Ini tadi udah. Nah ini, oke. Kalau tadi kan tentang anjing, sekarang tentang manusia. Vegan berarti gimana sih, dia ada titipan pertanyaan dari netizen, melawan atau pro choice dengan kodrat manusia yang omnivora? Oke. Ada yang bilang kan gigi geraham, ada taringnya juga. Iya. Jadi ini tuh ini by the way tim risetnya luar biasa ya. Ini semua komen netizen di Instagram dan TikTok diambil. Jadi
ada dua opposing view tentang manusia itu sebenarnya omnivora atau frugivores. Apa? Frugivora. Itu dia apa makan apa? Karena omnivora itu harusnya dia tuh makan segala. Dia tuh taringnya harus lebih tajam, lebih runcing daripada taringnya manusia. Sedangkan kalau frugivores itu tuh frugi itu fruit and vegetable. Fruit and vegetable gitu. Jadi dan beda sama herbivora. Kalau herbivora tuh beda, susunan giginya beda sama kita. Dan dia makannya rumput, Mas. Udah, dia nggak makan tempe, ya kan? Kalau frugivores tuh dia bisa gabungan antara makan fruits and vegetables yang gampang dan dia bisa makan yang agak keras kayak kacang-kacangan. Makanya kita punya taring nih. Jadi memang secara gigi geraham, susunan gigi tuh ada dua opposing view. Manusia itu omnivora atau frugivore, fruit and vegetable gitu ya, dan legumes gitu. Kacang-kacangan juga termasuk yang agak keras. Nah cuma kalau kita lihat lambung, usus manusia itu panjang, jauh lebih panjang daripada usus singa yang carnivore. So secara biologis kita itu lebih dekat ke herbivore karena kita tuh ususnya panjang. Mas. Gitu. Jadi usus panjang itu tuh kita kompleks pencernaannya sehingga makanan tinggi serat baik untuk kita. Kalau misalnya singa disuruh makan makanan tinggi serat mungkin gak bagus buat dia karena memang dia tidak didesain. Dan ususnya juga pendek. Gitu. Nah jadi memang agak beda nih. Ada dua posisi. Tapi secara biologis kita lebih dekat ke herbivora jauh dibanding carnivore. Gitu. Nah tapi yang aku lumayan suka itu adalah teorinya Dr. Hiromi Shinya. Enzymes of miracles of enzymes. Although aku ambil mungkin yang dia tulis 90% aku agree, 10% aku masih kayak open minded sama opsi-opsi lain ya. Tapi 90% aku agree sama yang dia bilang bahwa manusia itu secara sistem pencernaan dan susunan gigi minimum makanan kita itu 85% nabati. Jadi predominantly plant based. So aku nggak bilang bahwa secara biologis manusia harus jadi vegan, enggak. Menurut aku kita punya opsi sebagai manusia. Tapi secara susunan gigi dan pencernaan kita lebih dekat ke herbivora dibandingin ke karnivora. Gitu. Dan aku selalu bilang misalnya kodratnya orang emang kan ada orang nih yang bilang kodratnya orang tuh harus makan daging. Kalau aku berpikirnya gini, kalau emang kodratnya kita dari ini harus makan daging, harusnya kita punya taring ke singa, Mas. Jadi kalau ada hewan kita langsung bisa terekam. Gitu. Kalau kita berpikirnya seperti itu gitu. Kalau kita kan selalu dibantu alat. Gitu kan, kita dibantu alat. Kalau kita dulu berburu mungkin kita pakai panah atau pisau gitu kan. Kita pakai alat yang kita bikin sendiri untuk berburu gitu. Sedangkan kalau harvesting kita bisa pakai tangan. Gitu. Tapi again itu kan ada dua opposing views. Dan aku sama Max intinya memilihnya lebih yang ke nabati. Bukan berarti setiap orang harus mengikuti kita. Iya kan gitu. Cuma kalau secara saintifik intinya pola makan nabati itu sehat untuk manusia bila dilakukan dengan benar dan seimbang gitu. Setiap kali ketemu Helga itu banyak ilmu yang saya dapatkan, ya kan? So thank you for being here, Helga. Thank you. Mungkin terakhir ada yang ingin kamu sampaikan terkait dengan pola nabati atau mungkin vegan runners dan sebagainya? Nggak ada sih. Cuma kalau misalnya mau ikutan, kalau mau merasakan transformasi kesehatan yang luar biasa, Vegan Runners Challenge Batch 3 itu kita bakal ada di 25 Mei sampai 24 Juni. Mei. Kita tayang 25 Mei ya benar sampai 24 Juni. Kita tayang kan nggak nyampe Mei lah ya, bisa masih bisa jadi ada 25 Mei ya. 25 Mei sampai 24 Juni. 24 Juni. Sebulan doang. Kalau teman-teman mau ngerasain manfaat pola makan nabati digabung dengan lari dan mendapatkan guidance dari ahli nutrisi maupun running coach. Itu bisa cek aja ke Instagramnya Bergreens. Instagramnya Bergreens @Bergreens. BURGREENS. Ya, itu ada tuh nanti Mas di link pendaftaran Vegan Runners Challenge Batch 3. Jadi bisa teman-teman cek ke sana Instagramnya Bergreens ya. Mas aja ikut dong sama Mbak Indri. Iya. Ikut ya? Ikut. Kan vegetariannya udah tinggal larinya doang. Iya lari. Selama ini akhir-akhir ini kan nge-gym ya kan. Terus cardio, treadmill gitu. Tapi untuk larinya mungkin perlu belajar sih. Aku sama Indri. Ya. Siap. Thank you Mas Aji. Dan biasa di akhir segmen di Pulinan Selaras itu ada surat dari anonim. Nah, surat dari anonim ini adalah tulisan teman ngobrolku di episode-episode sebelumnya. Ya, nah boleh minta tolong kamu baca ya. Nah, silakan. Seru banget ini.
Tidak apa-apa jadi pemeran kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena setiap peran ada fungsinya untuk masing-masing pemeran. Wow. Dalam ya. Dalam banget. Ini dari Anonymous ya? Anonymous. Jadi teman ngobrol di Pundina Selas, tapi di episode-episode sebelumnya kita nggak tahu. Nanti aku juga minta tolong kamu buat nulis dan anonim untuk teman-teman ngobrolku di Pundina Selas di episode selanjutnya. Siap. Thank you Mas Aji. Dan mungkin ada satu hal terkait obrolan ini buat teman-teman semua. Tidak harus jadi vegan terus total vegan. Barangkali kalau saya boleh saran, perbanyak makan sayur. Itu kita sudah tahu dari lama sebenarnya kita perlu makan banyak sayur dan banyak buah. Sehingga kalau memang di sana. sehingga kalau memang kamu kepengin beneran sehat, ya intinya itu, perbanyak makan sayur, perbanyak makan buah. Gitu aja ya. Semoga obrolan saya dan Helga bisa membantu menyehatkan mental dan memulihkan batin. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya ya. Selamat hidup sadar.